Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Adi Permana Putra, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah algoritma dan pemrograman, yang dimana diberi tugas untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode dengan ketentuan gaji karyawan, gaji lembur, yang dimana ada golongan A yaitu 5 juta, golongan B 6.500.000 dan golongan C 9.500.000. Lalu di sini juga ada ketentuan jam lembur yang dimana 1 jam lembur yaitu 30% dari gaji pokok dan 2 jam lembur 32% dari gaji pokok. Untuk 3 jam lembur yaitu 34% dari gaji pokok dan 4 jam lembur 36% dari gaji pokok. Serta lebih dari atau sama dengan 5 jam, yaitu 38% dari gaji pokok. Oke, langsung saja kita buka ke VS Code-nya. Di sini saya pertama mulai dari flowchart-nya dulu, di mana saya sudah membuat start, lalu input golongan, jam lembur, dan di sini golongan A, yaitu 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000, dan jika ada lembur, yaitu gaji pokok dikali 0,30 atau 30%, lembur 2 jam, gaji pokok sama dengan 0,32, lembur 3 jam 0,34, lembur 4 jam 0,36, dan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam yaitu 0,38 dari gaji pokok. Lalu setelah itu di sini ada total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, yang dimana total penghasilan, dan selesai. Langsung saja saya menuju ke pseudokodenya, yaitu dimana saya sudah menuliskan untuk golongannya itu string, jamnya integer, lalu gaji pokok, gaji lembur, total, titik 2 rel, deskripsinya tulis masukkan golongan A atau B atau C, dan dengan huruf besar, lalu masukkan jam lembur, misal 1, 2, 3, 4 ataupun 5, dan lebih dari 5, lalu menentukan gaji pokoknya. Jika golongan A maka 5 juta, jika golongan B maka 6.500.000, dan jika golongan C yaitu 9.500.000. Apabila kita mengetikkan atau memasukkan golongan D ataupun E, atau untuk simbolnya selain dari golongan yang kita ketik A, B, ataupun C, maka nanti ada keterangan golongan tidak valid, karena yang kita ketikkan atau yang kita masukkan kodenya hanya untuk golongan A, B, dan C, atau dari tugasnya A, B, dan C. Setelah itu menentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur, yaitu jika 1 jam yaitu 0,30 dikali gaji pokok, jika 2 jam yaitu 0,32 gaji pokok, jika 3 jam lembur yaitu 0,34 gaji pokok, jika 4 jam maka 0,36 kali gaji pokok, dan jika lebih dari atau sama dengan 5 jam yaitu 0,38 kali gaji pokok. Dan di sini ada and if, hitung total penghasilan, total plus gaji pokok plus gaji lembur. Dan di sini ada untuk tampilan akhir di mana hasil perhitungan gaji. Di sini gaji pokok RP berapa, dan di sini gaji lembur berapa, dan nanti untuk penghasilannya juga total dari gaji pokok plus gaji lembur. Untuk pengimplementasian di Java-nya langsung saja kita buka. Ya, di sini saya sudah mengetikkan public class gaji karyawan untuk memanggil data, public static void main string untuk awal, scanner input, lalu di sini ada system out print yaitu masukkan golongan A atau B atau C yang sama dengan pseudocode tadi. Lalu di sini ada masukkan jam lembur, dan setelah itu gaji pokok sama dengan 0, gaji lembur 0 karena kita belum untuk mencari datanya. Nanti kita coba di sini. Dan di sini ada keterangan untuk
golongan A, gaji pokoknya 5 juta, 5 juta. Lalu untuk golongan B 6.500.000 rupiah. Lalu untuk golongan C 9.500.000 rupiah. Dan di sini jika 1 jam lembur yaitu 0,30 dikali gaji pokok dan 2 jam 0,32 dikali gaji pokok, untuk 3 jam 0,34 gaji pokok, dan untuk 4 jam 0,36 gaji pokok dikali gaji pokok, dan untuk lebih atau sama dengan 5 jam yaitu 0,38 dikali gaji pokok. Dan di sini untuk tampilan akhir yaitu hasil perhitungan gaji, di mana gaji pokok nanti kita tentukan setelah kita masukkan data, lalu gaji lembur nanti juga kita masukkan untuk berapa jam lemburnya, dan total penghasilan yaitu dari gaji pokok ditambahkan dengan gaji lembur. Langsung saja kita coba. Oke, di sini saya coba untuk golongan B. Lalu saya masukkan di 4 jam lembur. Ya, di sini akan muncul atau hasilnya akan muncul yaitu gaji pokoknya golongan B yaitu 6.500.000 rupiah dan gaji lemburnya 2.340.000 rupiah, yang dimana hasil ini didapatkan dari ketentuan untuk 4 jam gaji lemburnya yaitu 36% dari gaji pokok yaitu 6.500.000 rupiah. Dan untuk total penghasilan di sini ada 8.840.000 rupiah yang diterima karyawan dengan ketentuan golongan dan lembur berapa jamnya. Untuk tes yang kedua, coba saja saya ketikkan untuk golongan C, di mana lemburnya hanya 2 jam. Ya, di sini akan muncul sesuai yaitu gaji pokoknya 9.500.000 rupiah yaitu golongan C, dan gaji lembur yaitu 3.040.000 rupiah, yang dimana persentase ini dihasilkan dari 0,32 dari gaji pokok, karena di sini lemburnya 2 jam dan di sini golongannya C. Dan untuk total penghasilan yang diterima karyawan yaitu sebesar 12.540.000 rupiah. Dan jika untuk pengetesan terakhir, yang dimana untuk membuktikan keterangan golongan tidak valid, yaitu langsung saja saya misal coba di golongan D, yang dimana kita tidak ada golongan D di data awal tadi, dan di sini saya masukkan hanya 1 jam, ya, maka akan ada keterangan atau muncul tulisan golongan tidak valid. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.